Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mencari kebenaran hakiki tentang segala sesuatu dengan cara berpikir yang mendalam, kritis, sistematis, dan logis. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philos yang artinya cinta atau suka dan sophia artinya pengetahuan. Filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan, yaitu upaya mencari kebenaran hakiki melalui pemikiran kritis, logis, dan sistematis tentang segala sesuatu dari yang paling fundamental hingga masalah kehidupan sehari-hari. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan menurut Al-Farabi, ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan mempelajari hakikat yang sebenarnya. Tujuan dan fungsi filsafat yaitu mencari hakikat kebenaran tentang segala sesuatu untuk mencapai pemahaman mendalam, ketenangan batin, dan panduan hidup. Sedangkan fungsinya meliputi melatih berpikir kritis, mengembangkan pandangan hidup yang terarah menjadi landasan bagi ilmu pengetahuan, membimbing moral, serta memberikan inspirasi untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan seperti hukum, ekonomi, dan politik. Perbedaan filsafat dengan ilmu-ilmu lain. Yang pertama, filsafat menyelidiki, membahas, serta memikirkan seluruh alam kenyataan. Filsafat merupakan satu kesatuan yang belum dipecah serta pembahasannya secara keseluruhan. Sedangkan ilmu lain atau ilmu fak hanya membahas bagian saja dari alam maujud ini. Misalnya, ilmu hayat hanya berbicara tentang hewan, tumbuhan, dan manusia. Ilmu bumi hanya berbicara tentang kota, sungai, hasil bumi, dan lainnya. Yang kedua, filsafat menjawab apa sebenarnya, dari mana asalnya, dan mau kemana perginya. Sebagian orang menganggap bahwa filsafat merupakan ibu dari ilmu-ilmu fak. Filsafat Islam adalah suatu ilmu yang dibalut ajaran Islam dalam membahas hakikat kebenaran sesuatu. Pemikiran-pemikiran filsafat pada kaum muslimin lebih tepat disebut filsafat Islam, karena Islam bukan hanya sekedar agama namun juga peradaban. Upaya intelektual muslim untuk memahami hakikat eksistensi Tuhan dan wahyu dengan metode rasional, mengintegrasikan pemikiran Yunani kuno dan tradisi Persia, India dengan prinsip agama Islam, menghasilkan pemikiran tentang wujud, jiwa, kebenaran, dan keesaan Allah dengan tokoh-tokoh besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd yang berusaha menjembatani akal dan iman. Objek filsafat Islam yaitu mencakup kajian mendalam tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis serta akal, meliputi aspek metafisika seperti keesaan Allah, kenabian, dan hari kiamat, epistemologi, dan etika, serta cabang lainnya seperti antropologi, kosmologi, estetika, dan eskatologi dengan tujuan memahami kebenaran hakiki dan mengintegrasikan iman dengan akal secara rasional. Cakupan filsafat Islam tidak jauh berbeda dari filsafat Yunani, hanya saja dalam proses pencarian ilmu filsafat Islam telah diwarnai oleh nilai-nilai Islami. Kebebasan pola pikirnya pun didasarkan pada kebenaran ajaran Islam. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani itu sangat erat. Filsafat Islam muncul dan berkembang pesat karena adanya transmisi dan adaptasi pemikiran filsafat Yunani ke dunia Islam melalui gerakan penerjemahan besar-besaran di era Abbasiyah yang kemudian diintegrasikan dan dimodifikasi oleh para filosof muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina untuk menjelaskan dan memperkuat ajaran agama Islam, menjadikannya sintesis harmonis antara akal dan wahyu.
Sejarah masa lalu tidak dapat dielakkan begitu saja bahwa pemikiran filsafat Islam terpengaruh oleh filsafat Yunani. Para filosof Islam banyak mengambil pemikiran Aristoteles, sehingga banyak teori-teori filosof Yunani diambil oleh filosof Islam. Pengaruh filsafat Yunani pada filsafat Islam. Yang pertama, kerangka pikir. Filsafat Islam mengadopsi metodologi dan konsep dasar Yunani seperti logika, metafisika, kosmologi, dan etika. Yang kedua, tokoh kunci ada Al-Kindi sebagai bapak filsafat Islam, dan Ibnu Sina menjadi tokoh penting yang mensintesis pemikiran Aristoteles dan Neoplatonik dengan teologi Islam. Yang ketiga, topik bahasan. Filsafat Islam membahas topik-topik Yunani seperti ketuhanan, alam, dan manusia, tetapi dalam konteks ajaran dan masalah keagamaan Islam. Singkatnya, filsafat Yunani adalah pondasi dan inspirasi utama bagi filsafat Islam yang kemudian diolah dan diislamkan menjadi sebuah tradisi pemikiran yang unik dan kaya. Tokoh-tokoh filosof Islam diantaranya, yang pertama ada Al-Kindi yang bernama asli Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Sobbah bin Imran bin Ismail bin Al-Atas bin Qais Al-Kindi, dengan karyanya Al-Fihris dan Ar-Rasail. Al-Kindi Al-Falasifah. Yang kedua ada Ar-Razi bernama asli Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria ibnu Yahya Ar-Razi. Yang ketiga Al-Farabi dengan nama asli Abu Nasr ibnu Audak ibnu Torhan Al-Farabi, dengan karyanya ada Tahsilus Sa'adah dan As-Siyasah dan lain sebagainya. Keempat ada Ibnu Sina bernama asli Abu Ali Al-Husain ibnu Abdullah ibnu Sina, dengan karyanya ada Asy-Syifa, An-Najat, dan Al-Qanun. 5 ada Al-Ghazali bernama asli Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali, dengan karyanya Maqasidul Falasifah, Ihya Ulumuddin, Tahafudul Falasifah. 6 ada Suhrawardi Al-Maktul bernama asli Abu Al-Futuh Yahya ibnu Amrak, dengan karyanya Al-Masy'ari dan Al-Muqawamat. 7 ada Ibnu Bajjah bernama asli Abu Bakar Muhammad ibnu Yahya, dengan karyanya Risalatul Wada', An-Nafs, dan Tardiyah. 8 ada Ibnu Tufail bernama asli Abu Bakar Muhammad ibnu Abdul Malik ibnu Muhammad bin Muhammad ibnu Tufail, dengan karyanya Hayy ibnu Yakzan. 9 ada Ibnu Rusd bernama asli Abu Al-Wahid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Rusd, dengan karyanya Tahafudut Tahafud. Sekian, terima kasih.